Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu di pembahasan atau diseminasi coding dan kecerdasan artifisial, yaitu yang pertama ini adalah modul 2, yaitu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Bapak Ibu, mungkin kalau mendengar coding dan kecerdasan artifisial, mungkin pikiran kita langsung ke ini ya, ke apa? Perangkat komputer dan lain sebagainya, pemrograman yang mungkin. Nah, ternyata setelah mengikuti KKA ini, ternyata KKA itu tidak hanya terpantau ke perangkat, tapi bisa dilakukan ke dua media, melalui perangkat maupun tidak melalui perangkat. Ada mengatur di Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa membuka HP-nya dan mengetik tahun. Ini untuk pengetahuan singkat kita tentang tentang pengetahuan awal kita tentang komputer. Maaf Bapak Ibu, ini kan masih belajar, sama saya juga masih belajar. Itu jangan pause. Silakan langsung dikerjakan. Ada 4 soal. HP-nya lumpuh. Sudah ada yang bisa dikerjakan? Ini tadi 038988. Aduh, Bu Dewi mau soalnya 30 detik lewat. Sudah deh. Nomor berapa? Nomor 3. Hilang. Ada yang betul semua Bapak Ibu? Pak Edi masih nomor 1.
Gimana sama bulan udah ikut? Usung. Tadi. Bener sih. Bener kurang. Kurang tak kayaknya. Jauh sih. Ada. Ya Pak Sudri minta apa nih? Tapi Pak Sudri minta lagi. Terima uangnya. Itu salah mata sok. Aku gak jawab sih, Darno. Untuk perangkat sudah semua Bu? Tidak. Jawab. Masih jawab. Sabar. Kurang waktu. Ini betul semua. Videonya betul semua. Ini berhasil. Oh, kalau aku mungkin. Oke, kalau waktu mungkin. Oke, karena kamu sama puisi itu waktu sama ketepatan untuk menjawab. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi yang pertanyaan pertama kan tentang perangkat atas berarti disebut apa? Hardware. Untuk yang kedua tadi apakah gambar? Untuk yang kedua tadi, apa mungkin tadi namanya acak nih Bapak Ibu? Ya, yang ini namanya adalah CPU. Oke. Kalau yang ini penggunaan perangkat coding dan KA disebut juga dengan plug. Oke. Plug kalau yang tidak menggunakan berarti unplug. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Plug dan unplug. Itu aplikasi yang mengolah gambar kecuali berarti yang Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel adalah pengolah angka. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk tahunnya saya memang masih baru belajar juga. Kalau belajar kan berarti harus diaplikasikan biar bertambah ilmunya. Oke. Kembali ke topik untuk berbicara ya, modul 2 yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Pada pengetahuan awal tadi ada yang namanya menggunakan perangkat dan tidak menggunakan perangkat. Yang tidak menggunakan perangkat disebut unplug, sementara yang menggunakan perangkat disebut dengan plug. Misalnya kalau plugnya plugger seperti di papannya sudah ditutupi. Di papan ada tulisannya plugger, dan kalau tidak menggunakan perangkat unplug, unplugger tulisannya. Untuk tujuan hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, dan yang kedua setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ini dari berbagai ahli secara langsung. Yang pertama adalah berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ini menurut pendapat Bebas Indonesia. Dan yang kedua, berpikir komputasional dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Itu menurut pendapat dari Tresna
Yang ketiga, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan berpikir sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, dari berbagai pendapat ini kemudian disimpulkan oleh pemerintah melalui Perda BSK nomor 32 tahun 2024 halaman 239 yang mengartikan bahwa berpikir komputasional adalah keterampilan problem solving yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin melalui penalaran logis, kritis, kreatif, berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Jadi intinya berpikir komputasional itu adalah penyelesaian sebuah masalah. Ini menjadi dasar dalam AI atau artificial intelligence. Ini juga nanti akan menjadi dasar dari semua pembuatan alat-alat yang menggunakan teknologi AI. Baik secara, kalau sudah teknologi berarti secara plug, yaitu menggunakan perangkat. Tapi untuk peserta didik kita, untuk anak SD ini memang ditanamkan yang unplug, karena mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas plug. Selain itu, karena memang kita berpikirnya masih tergolong masih dasar, sehingga yang diajarkan itu adalah yang unplug. Terutama kalau misalnya sudah SMP SMA itu sudah menggunakan plug yang membutuhkan, ya katanya Pak Randy, laptopnya harus spesifikasinya tinggi, tidak sama Majapahit ya Pak Ren. Nah, berpikir komputasional ini juga dihubungkan dengan kompetensi abad 21 yang menjadi inti dari pembelajaran kita. Bisa disingkat 4C ya. 4C mungkin Bapak Ibu sudah hafal, karena ini menjadi inti dari pembelajaran di abad 21. Sering ketika tes segala macam pasti keluar ya 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreativitas, communication, komunikasi, dan collaboration, artinya kolaborasi. Keempat keterampilan ini mendukung penyelesaian masalah secara sistematis, inovatif, dan efektif. Oleh karena itu, berpikir komputasional menjadi dasar mengembangkan kemampuan yang relevan dengan tantangan masa ini. Ya. Berpikir komputasional ini sebetulnya sudah mulai berkembang di awal abad 21, jadi setelah tahun 2000. Di sana mulai berkembang berbagai macam alat-alat canggih. Tapi memang tidak semua bangsa bisa mengembangkan secara signifikan. Dalam berpikir komputasional ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi, decomposition, yaitu pemecahan masalah. Dekomposisi yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, ketika ada seseorang yang ingin mengadakan pesta ulang tahun, di pesta ulang tahun itu menjadi satu masalah besar. Masalah kecilnya apa saja?
yaitu pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, ini bisa diberikan kepada anak. Misalnya, kalau saya memiliki pola angka 2, kemudian 4, lalu pola angka berikutnya angka berapa? 2, 4, berarti pola berikutnya angka 6. Nah, begitu juga dengan misalnya ada gambar, ada segitiga, ada gambar lingkaran, segitiga, lingkaran, pola berikutnya apa? Nah, begitu. Itu sebetulnya sudah masuk di, kalau tidak salah, di masa itu sudah ada ya Bu Sumira untuk pola. Lingkaran, segitiga, lingkaran, berarti selanjutnya lingkaran. Untuk pengenalan pola ini di modul 2 yang sudah pernah saya share ke grup itu ada beberapa permainan. Ada beberapa permainan latihan untuk anak-anak sehingga mereka mampu melatih pola pikir mereka, pengenalan pola. Ini kan saya contohkan ya. Sebetulnya di dalam modul itu banyak sekali permainan yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ini sudah pernah saya share ya Bu di grup. Teliti membaca. Banyak sekali permainannya sampai saya sendiri harus mempelajari, saya tidak biasa. Jadi kemarin anak-anak saya coba satu-satu maju untuk menyelesaikan polanya. Nggak tahu ke Bapak Ibu apa Belajarnya di sini Bu. mencoba. Praktekkan bisa. Nah, cuma seperti ini Bu. Ini ada pola segitiga, bintang, segitiga, bintang, segitiga, bintang. Lalu ini apa? Segitiga, berarti ini hanya bidang saja. Kalau salah nanti akan berhenti, mobilnya tidak mau jalan. Job berarti berhasil. Nah, ini ada lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Berarti di sini apa? Segitiga. Nah, berikutnya apa? Lingkaran. Nah, job. Ini ada lingkaran, bintang. Sebelumnya berarti apa di sini? Bintang. Kalau salah mobilnya nggak mau jalan. Misalnya saya beri lingkaran gitu. Nah, enggak. Langsung menolak. Berarti yang di sini adalah ini contoh permainan yang ini ya, yang apa? Yang mudah, yaitu tentang pengenalan pola. Berikutnya yang ketiga yaitu abstraction atau abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seorang anak ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka dia harus menyaring apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah belajar dengan rajin, berarti itu dimasukkan ke jadwal sendiri. Yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Bermain gadget setiap hari, berarti boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh, berarti harus disaring. Berarti untuk abstraksi ini dalam menyaring informasi ini harus benar-benar teliti, karena jika ada sedikit saja informasi yang salah, maka akan mengganggu penyelesaian masalah tersebut. Problem solvingnya tidak berhasil karena ada pengganggu. Dan yang terakhir adalah algorithmic thinking, yaitu berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ini seperti di pembelajaran bahasa Indonesia teks prosedur. Cara mengatasi ini, cara membuat ini. Misalnya untuk membuat es teh, apa saja yang harus dilakukan? Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Berarti harus menyiapkan bahan-bahan, merebus air, terus mengaduk dengan gula dan memberi teh, kemudian harus menambahi dengan es. Langkah-langkah seperti itu diharapkan ditanamkan pada pemikiran anak-anak supaya nanti anak-anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke? Kalau ini tadi tentang berpikir komputasional secara umum. Lalu prakteknya bagaimana? Lalu prakteknya misalnya secara sederhana saja, misalnya secara sederhana itu memberi arahan kepada seorang anak atau seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada belok kanan, belok kiri, itu juga termasuk berpikir komputasional, yaitu menyelesaikan masalah. Misalnya saya di sini, saya misalnya sebagai robot, Bapak Ibu sebagai softwarenya, yaitu manusianya yang melakukan pekerjaan. Saya manut mendengar. Saya akan menuju ke meja, maka saya harus maju berapa langkah, saya harus bergerak kemana. Setiap anak saya yakin pasti tidak sama pemikirannya. Ada yang berharap saya di sini dulu atau saya maju dulu. Misalnya saya di sini, berarti saya kalau ke meja itu maju berapa langkah, Bapak Ibu? Dua, satu, dua. Terus lalu menghadap kemana? Menghadap ke kiri. Maju berapa langkah? Satu. Ini juga termasuk salah satu contoh berpikir komputasional secara sederhana. Sebelum menyelesaikan masalah yang besar, anak-anak dari sini maju ke sana, itu apa saja yang harus dilakukan? Itu juga termasuk berpikir komputasional. Nah, di dalam berpikir komputasional ini, algoritmik thinking ini diperlu juga ada permainannya. Ada permainannya tentang seorang burung yang akan makan apa ya? Saya lupa. Berpikir komputasional. Nanti Bapak Ibu bisa membedah di modul berbagai permainannya agar bisa terhibur dan sekaligus belajar. Hilang.
itu. Kan hilang Pak. Isi nadanya dulu. Ini. Tidak bisa bekerja sama internetnya, oke? Untuk mungkin lain kali ya Bapak Ibu karena internetnya kok muter-muter. Apa manfaatnya untuk berpikir komputasional? Manfaat yang pertama adalah membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terukur. Tidak istilah kasarnya tidak ngawur ketika menyelesaikan sebuah masalah. Ada langkah-langkah yang digunakan. Yang ketiga adalah membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang keempat, membantu beradaptasi dengan teknologi. Dan yang terakhir, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Nah, berarti kesimpulannya berpikir komputasional itu melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Karena apapun yang kita pelajari ini pasti nanti endingnya untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, demikian tentang materi berpikir komputasional yang bisa saya sampaikan. Dan untuk melatihnya itu nanti saya share yang kalau yang ini belum saya share dulu. Nanti saya share berbagai permainan yang bisa dilakukan ke anak-anak. Berarti ini namanya plak atau anplak Bapak Ibu? Anplak, karena bisa di-print dan langsung bisa dikerjakan. Contohnya seperti ini, ada permainan labirin. Nah, di permainan labirin ini seorang anak akan menuju ke sekolah. Jalan apa saja yang harus dilalui. Nanti di sana nanti banyak sekali ada mencontohkan warna, ada apa namanya mencontohkan model juga ada banyak sekali, ada 100 lebih 100 model berpikir komputasional secara anplak. Kemarin baru saya dapat, baru saya download kemarin Bu. Ini bisa sebagai untuk apa ya? Untuk pelatihan bisa dikerjakan Bapak Ibu. Jalan terdekat apa yang terjauh? Otomatis yang terdekat dan bisa Bu. Tidak boleh ada jalan lainnya yang bisa dilalui. Ini kan ada seorang anak akan menuju sekolah. Ini harus lewat jalan mana saja. Kalau tertutup berarti tidak bisa dilewati. Hanya bisa melewati jalan yang terdekat. Anaknya mulai dari sini startnya. Startnya dari dekat ini. Oke. Kenapa? Yuk, bisa lewat ini. Ya. Startnya dari sini. Kalau Pak Supi lompat pagar kayaknya.
Kayak pegawaian ngatur-ngatur. Ya. Nah, itu Lompatan. Itu bis. Oleh di WA, tapi lompat di video Pak kok bisa ngomong tuh. Yuyun kayak jalan ini order nasional. boleh saya suka. Sudah Bu. Boleh transfer. Terima kasih. Nah, polisi. Ikut dong. Enggak beli. Maksudnya punya. Tapi sama tangan. Oh, dia. Itu kayak cacing kami di hotel. Nah ini umum saya buka soalnya saya kirim ke grup supaya tidak lupa. Pas sekolahan. Dari sekolah kita akan benteng ini. Benteng. Lepas mata ini. Dan seperti kayak situ. Pak, aku sama sekolahan mah. Ngantuk dulu. Kayak gurnet kewenangannya Pak Supriya nggak apa-apa telat. Supri nabrakan. Oh, dipecah tinggi kan. Mau begini. Iya, benar Bu. Dan terus jalannya Pak. Jalannya didodol. Sudah bisa dikumpulkan. Mungkin jalannya kumpul. Itu pondok kayak gini loh, Mbak. Awalnya biasanya lewat ini apa sih sebenarnya ini? Nggak Sampai mau bikin semuanya kan musik dan itu tuh nggak oleh Pak kali. Biasanya lewat komputer Saya masih. tadi bilangnya ada 100 lebih, ternyata lebihnya 1 Bapak Ibu. Masih lebih ya? 101. Ini bisa diberikan kepada anak-anak bagaimana cara berpikir komputasional. Ini ada berbagai macam. Ini menghubungkan angka pola yang ada di bawahnya. Start berarti mulai dari angka awal. Di atas tadi ada ketentuan. Kalau angka 1 warnanya ungu, angka 2 warnanya oranye, ketiga hijau. Nah, ini nanti bisa diberikan kepada anak-anak untuk berlatih berpikir komputasional secara angka. Kalau untuk plat bisa melalui permainan tadi, tapi mohon maaf tadi tidak bisa jalan komputer. Sudah ketemu jalannya musuh? Kemana? Iya, laptopnya mentek. Iya. Mulai dari pagi. Mulai dari pagi. Nih banyak ya, nih banyak permainan yang bisa diberikan kepada anak-anak sampai di share ke grup pun kayaknya juga nggak mau karena baterainya habis. Nah, ini masih OTW. Terima kasih Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk berpikir komputasional. Tadi yang penting itu terdapat poinnya, terdapat pada prinsip berpikir komputasional. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua